Selamat pagi teman-teman. Sekarang kita posisi lagi di Jalan Bypass dan posisi sekarang kita mau ke Lombok. Kita nyebrang ke Lombok nih setelah kita di Bali kemarin 4 hari ya. Kurang lebih 4 hari. Sekarang kita mau nyebrang ke Lombok. Di Lombok mungkin 4 hari 3 malam. Lalu nanti kita pulang ke Bandung. Nah, jadi untuk video kali ini kita mau berbagi informasi untuk nyebrang ke Lombok. Itu kita nanti dari pelabuhan Padang Bay, dan untuk beli tiketnya nanti di Verizi. Untuk harga tiketnya kurang lebih 1,1 juta, nanti ada di deskripsi ya untuk detailnya. Lalu untuk jadwalnya kita nanti jam setengah dua siang. Jadi sambil nunggu sekarang kita mau beli dulu oleh-oleh buat nanti ke Bandung, dan kita sekarang mau ke Piajangen. Kita mau beli Piajangen. Untuk estimasi tadi dari hotel kita di Jimbaran ke Piajangen itu 30 menit. Untuk jadwal ke Pelabuhan Lembar sendiri itu paling cepat jam 12 malam, dan paling pagi mungkin bisa dipilih setengah 7 pagi, atau paling malam itu jam setengah 11 malam teman-teman. Jadi beda dengan dari Pelabuhan Gilimanuk ke Ketapang yang ada tiap jam. Nah, kalau ke Lombok itu nggak tiap jam. Jadi teman-teman boleh dicek nanti di aplikasi Verizi nyamannya jam berapa. Nah teman-teman, kita udah sampai di Piajangen. Ini lokasinya di Jalan Bedugul, Gang 5. Ini tempat produksinya langsung, jadi kita beli langsung di pabrik ini. Untuk jalannya ini di dalam gang, jadi teman-teman kalau mau parkir mobil mungkin di depan, karena kalau di sini nggak bisa parkir, jalannya sempit. Harga Piajangennya ini 80.000 untuk yang semua varian. Setelah berbelanja Piajangen, kami melanjutkan perjalanan menuju Padang Bay karena jaraknya masih cukup jauh teman-teman. Untuk kondisi jalan menuju Padang Bay ini relatif lebih lancar dibanding mungkin teman-teman kalau dari Pulau Jawa ke Bali, karena Bali Timur ini masih cenderung sepi, jalannya nggak terlalu ramai kayak di Bali Barat. Jadi teman-teman kalau mau ke Padang Bay mungkin bakal jauh lebih nyaman karena jalannya sepi, lalu lebar jalannya, kondisi jalannya juga mulus teman-teman. Di sepanjang perjalanan kita akan disuguhkan dengan pemandangan pegunungan, lalu persawahan yang masih hijau. Jadi ini enak banget teman-teman kalau mau ke Padang Bay. Setelah berjalan 90 menit akhirnya kami tiba di Pelabuhan Padang Bay, dan ini lokasinya ternyata melewati bukit-bukit teman-teman jalannya. Oke teman-teman, kita udah nyampe di Pelabuhan Padang Bay, dan sekarang kita mau masuk ke pelabuhannya, nunjukin tiket. Tadi kita salah, itu Nusa Penida, harusnya ini belah kanan nih, kita buat ke Lombok. Nah ini Padang Bay, pelabuhannya sih kecil ya, nggak terlalu besar. Nah, sekarang kita mau nunjukin tiket kita ya. Nah teman-teman, kita sekarang mau masuk ke area kapal. Tadi udah suruh masuk nih, kita udah nunjukin tiket, dan itu kapalnya kali ya, boleh masuk gak ya?
karena kita booking jam setengah 2 tapi kita nyampe jam 11 nih. Mudah-mudahan bisa langsung masuk, jadi nggak usah nunggu lama. Nah, kayaknya bisa deh. Ayo Pak, langsung masuk? Oke, terima kasih. Nah ini kapalnya sepi, nggak banyak. Kita ngambil jalur mana nih? Oh, di kiri. Kiri mana nih? Oh, lurus. Oke. Nah, ini kondisi kapalnya. Iya, kotor, banyak sampah. Sampai di atas kapal kita lihat ke pantai, ke lautnya, ternyata sayang banget ini lautnya udah biru, udah bagus, tapi banyak sampah. Ini aduh, sayang banget teman-teman, kotor banget pantainya, ini lautnya banyak sampah terapung. Dan begitu kita sampai, ternyata yang penuh itu parkiran di atas deket parkiran motor, sedangkan di bawah memang masih kosong teman-teman. Jadi ini ramai banget. Akhirnya setelah sekitar hampir jam 2 kapal kita jalan teman-teman, dan estimasi sih untuk sampai ke Pelabuhan Lembar itu 4 jam sampai 5 jam, karena memang cukup jauh jaraknya teman-teman dari Pelabuhan Padang Bayi ini ke Pelabuhan Lembar. Mudah-mudahan nggak mual ya, karena perjalanan panjang gini kalau banyak ombaknya agak tinggi biasanya bikin mual juga teman-teman. Untuk perjalanan ternyata bener teman-teman, ini ombaknya lumayan besar, jadi kita di dalam kapal cukup mual. Untungnya kita tadi pas masuk ditawarin kamar supaya lebih nyaman katanya, jadi kita bayar 100.000 untuk dapat di lorong kamar. Sebenarnya bukan kamar sih, jadi ini mungkin tempat untuk kru kapal tapi disewakan mungkin buat umum, jadi sangat membantu. Tadi kita tidur di selasar kamar mungkin ya, itu di halamannya itu samping, jadi dapat kasur juga satu buat istirahat. Dan gak lama lagi kita mau sampai di Pelabuhan Lembar teman-teman, setelah hampir 4 jam lebih kita berlayar. Oke teman-teman, akhirnya kita sampai juga di Pelabuhan Lembar di Lombok. Wah, akhirnya ini setelah menempuh 4 jam tadi dari Padang Bayi, 4 jam akhirnya sampai di Lombok. Ombaknya tadi lumayan kencang. Dan untuk kapalnya tadi kita ditawarin kamar. Sebenarnya sih kayaknya itu kamar buat ini ya, kru ya, tapi disewain, jadi ya udahlah, kita lumayan bayar 100.000 dapat kasur, jadi kita bisa istirahat lumayan, tidur sejam 2 jam buat nge-recharge. Dan untuk dari pelabuhan ini ke hotel yang mau kita tuju itu jaraknya sekitar 1 jam, jadi mudah-mudahan lancar. Dan untuk tiket tadi 1.180.000 dari Padang Bayi menuju ke Lembar ini teman-teman. Dan itu mesti bookingnya via aplikasi Verizee. Nanti teman-teman mesti booking di situ, tinggal pilih tujuannya mau kemana. Nah ini kita keluar ke Lembar, pelabuhannya sih nggak terlalu besar ya ini dibanding Gilimanuk sama Ketapang. Dan kondisinya ini relatif sepi sih, nggak terlalu ramai. Nanti kita lanjut lagi ya.
Nah teman-teman, kita udah sampai di Jalan Raya Lembar. Dan ini bundarannya ada apa tuh? Tugu masjid ya, kayak masjid bangunannya. Dari sini jarak kita ke hotel 37 km lagi. Karena kita nginepnya nanti di dekat pantai Kuta Lombok, dekat Mandalika. Untuk jalan di Lombok ini di jalan bypass Bandara Internasional Lombok, ini bagus banget jalannya, terus lebar dan konturnya mulus. Ini nggak banyak lubang, malah bisa dibilang nggak ada lubang ya. Dari tadi kita jalan aman-aman aja, lancar gitu. Jadi ini mantep banget nih. Dan yang paling penting ini nggak rame, nggak macet, lancar banget. Jadi teman-teman yang pengen cari ketenangan, nggak macet, bisa nih pindah ke Lombok yang udah sumpek di kotanya. Jalannya sepi banget, enak. Terus kiri kanan masih sawah, masih adem banget ini, masih hijau, belum banyak pembangunan. Bandara Internasional Lombok. Nah, kita nanti ngambil ke kanan. Bandara Internasional Lombok masih sepi ya, belum banyak pembangunan. Sebentar, ini ada pejabat dulu mau lewat. Udah kosong, sip, kosong ya. Nah, kita sekarang ke arah jalan apa namanya? Exit the roundabout. Nah, kita masih jalan bypass, namanya ini Sengkol. Kita ke jalan Sengkol namanya. Wah, jalannya gede, mantap ya. Dan ini masih sepi banget. Kiri kanan masih lahan kosong. Ya, tadi teman-teman kita udah mampir dulu makan sore di ayam taliwang. Itu aduh mantap banget sambalnya, pedes tapi segar banget, langsung segar lagi mata kita nih. Tadi udah mulai ngantuk-ngantuk. Total makan tadi 1 ekor ayam, nasinya 1 bakul, lalu pelecing sama sambal 134.000. Itu nampol banget, buat berempat sih masih cukup. Dan lokasinya persis di seberangnya Rumah Sakit Mandalika. Nah, jadi teman-teman yang mau liburan ke Lombok, lapar pengen makan taliwang, tadi di ayam bakar atap itu cocok banget, recommended, sambalnya mantap. Sekarang kita mau lanjut lagi jalan ke hotel, udah deket sih, ini 16 menit lagi nyampe. Nah teman-teman, kita udah masuk jalan Mawun, ini udah daerah pantai Kuta Lombok. Akhirnya setelah perjalanan ini 1306 km dari Cimahi, itu udah plus keliling-keliling di Bali ya. Kita sampai juga di Lombok. Ini termasuk salah satu bucket list saya pribadi untuk bisa road trip ke Lombok. Next nanti mungkin saya pengen coba ke Sumbawa nanti, tapi nggak bawa anak-anak karena itu bakal takes time banget, nggak akan cukup seminggu 2 minggu. Dan hari ini kita nginepnya di Holiday Lombok, nama hotelnya tuh kalau nggak salah Holiday. Turn right. Nah teman-teman, kita udah sampai ke villanya ini, hotelnya. Wow, jalannya ini ya masih berbatu, tapi ke jalan utama dekat, ini nggak jauh. Nah ini belah kiri kayaknya hotelnya nih, Lombok Holiday. Nah betul, Lombok Holiday Hotel. Kita langsung masuk ke dalam.
Untuk hotel yang kami inapi ini harganya 300.000 plus extra bed, jadi totalnya 400.000 teman-teman. Dan ini hotelnya enak banget, dekat ke Pantai Kuta. Kolam renangnya ini cukup luas teman-teman, jadi ini recommended banget buat teman-teman yang mau nginep di daerah Kuta. Itu tadi perjalanan kami dari Bali menuju Lombok teman-teman. Terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau teman-teman suka silahkan like dan komentar, silahkan kalau mau ada informasi yang ditambahkan. Sampai jumpa di video berikutnya, bye bye.